apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Amanda Putri. Saya mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. NIM 21130121515, kelas 2H Ilmu Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang nutrisi seimbang bagi lansia untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan nutrisi? Saya akan menjelaskannya. Nutrisi adalah suatu substansi organik yang ada dan dibutuhkan oleh organisme yang memiliki manfaat menormalkan sistem tubuh, pertumbuhan tubuh, dan juga sebagai pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi sendiri mempelajari hubungan yang terjadi antara makan dan minum akan kesehatan dan juga penyakit yang khususnya agar dapat menurunkan diet secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi pada lansia. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya. Karena di dalam makanan terdapat zat-zat yang gizinya dibutuhkan tubuh untuk melakukan kegiatan metabolismenya. Bagi lansia, pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang di dalamnya. Selain dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Untuk selanjutnya yaitu bagi lansia pemenuhan kebutuhan kegunaannya bagi tubuh, zat-zat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adanya kelompok zat energi, yang kedua adanya kelompok zat pembangunan, dan yang ketiga yaitu kelompok zat pengatur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Poin pertama, adanya berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Kedua, berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Ketiga, esofagus tenggorokan dengan mengalami perlebaran, rasa lapar menurun, asam lambung menurun. Selanjutnya, gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Yang terakhir, penyerapan makanan di usus menurun. Untuk selanjutnya yaitu menu sehat bagi lansia. Nah, untuk menu sehat bagi lansia itu ada beberapa poin. Poin pertama, makanan harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam, yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangunan, dan zat pengatur. Perlu memperhatikan porsi makanan, jangan terlalu kenyang. Nah, untuk pada lansia itu, usia lansia, dalam porsi makan itu tidak terlalu banyak, harus dengan sesuai porsinya, karena dapat mengakibatkan perut sakit. Untuk selanjutnya yaitu banyak minum dan kurangi makanan. Dengan banyak minum dapat memperlancar pengeluaran sisa makanan dan menghindari makanan yang terlalu asin akan memperingati kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya darah tinggi. Nah, untuk usia lansia itu hindari dari makanan asin, kurangi dari makanan asin karena dapat meningkatkan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian perbanyak minum dan kurangi makanan karena minum dapat membantu pengeluaran pencernaan sisa makanan. Untuk selanjutnya yaitu makanan mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, rendah lemak, bayam, dan sayur-sayuran. Nah, untuk makanan tersebut dapat membantu pada usia lansia. Untuk selanjutnya yaitu contoh makanan sehat pada lansia. Untuk di atas ada contoh makanan sehat pada lansia. Nah, ada gambar di samping itu ada beberapa gambar untuk beberapa contoh gambar makanan yang sehat pada lansia. Pertama adanya sayur-sayuran, kedua adanya kacang-kacangan, ketiga adanya susu, dan yang keempat adanya ayam atau daging ayam ya. Jadi untuk keempat sayuran ini atau keempat menu tersebut dapat membantu kesehatan pada usia lansia
untuk tubuhnya dan usia. Untuk selanjutnya yaitu pedoman untuk memilih bahan makanan yang sehat. Nah, pertama, makanan yang beraneka ragam mengandung gizi yang cukup. Kedua, makanan yang mudah dikunyah dan dicerna, protein yang berkualitas seperti susu, telur, daging, dan ikan. Selanjutnya, sumber karbohidrat, roti, daging, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Dan yang terakhir yaitu makanan yang mengandung zat besi, seperti kacang-kacangan, hati daging, atau sayur-sayuran. Untuk selanjutnya yaitu status gizi lansia. Nah, untuk status gizi lansia itu, menjadi tua merupakan proses yang akan dialami oleh setiap manusia. Setiap orang akan mengalami proses penuaan. Apa yang dimaksud dengan penuaan? Nah, penuaan merupakan proses yang ditandai dengan penurunan berbagai fungsi organ dan perubahan fisiologis tubuh. Seseorang tua ketika secara fisik dapat terlihat dengan adanya bersambut putih, bergigi ompong, kulit yang keriput, jalan bungkuk, atau pada tanda yang lainnya. Memiliki cucu, menjalani pengobatan rutin, atau selesai menjalankan tugas atau pensiun. Kekurangan kalori protein, waspadai lansia dengan riwayat pendapatan yang kurang bersosialisasi, hidup sendiri, kehilangan pasang hidup, atau teman. Kesulitan mengunyah, pemasangan gigi palsu yang kurang tepat, sulit untuk menyiapkan makanan, serta mengonsumsi obat-obatan yang mengganggu nafsu makan. Nafsu makan berkurang, makan yang ditawarkan tidak mengundang selera karena hal ini mudah sakit dan tidak semangat. Kekurangan vitamin D biasanya terjadi pada lansia yang kurang mendapatkan paparan sinar matahari, jarang atau tidak pernah minum susu, dan kurang mengonsumsi vitamin D yang banyak terkandung pada ikan, hati, susu, dan produk olahannya. Jadi kita bisa pahami terutama pada usia lansia, dalam kesehatan gizi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lansia, pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya. Selain dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Jadi bagaimana? Apakah siap untuk menjaga tubuh Anda dengan makanan yang sehat, gizi, dan berolahraga? Jika siap, silahkan mulai sekarang hidup dengan sehat, cintai tubuhmu, bukan. Baik, untuk pemaparan telah selesai. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada usia lansia. Semoga terjaga dalam pola makan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa untuk usia dewasa, remaja, dan orang tua, semoga terjaga dalam kehidupan sehari-hari dalam pola makan. Cukup sekian dalam pemaparan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.